Ya, lebih batas sebenarnya. Ya, silakan. Kalau seseorang perempuan punya suami jangan diganggu. Inilah akibatnya kalau ganggu suami istri orang. Ya, memang harus mati. Tidak menyesal, Pak? Tidak menyesal. Bunuh orang ketiga itu binatang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih sudah mampir di video ini, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Seorang pria parubaya dengan seragam berwarna orange tampak digiring oleh beberapa anggota tim kepolisian Gianyar, Bali menuju ke lokasi konferensi pers atas kasus pembunuhan yang telah dilakukannya pada tanggal 3 April 2025. Dengan langkah tegar dan yakin dia melangkah, sama sekali tidak tampak ekspresi takut ataupun penyesalan di wajah serta gestur tubuh kecilnya itu. Bahkan kepada wartawan, kalimat terakhir saat diwawancara menjadi sebuah kalimat yang cukup berkesan bagi siapapun yang mendengarnya. Dengan penuh keyakinan dia berkata, "Saya tidak menyesal sedikit pun demi harga diri. Buat semua laki-laki, perempuan kalau sudah punya suami jangan diganggu. Kalau ganggu, pantas untuk dihabisi." Setelah memberi pesan kepada seluruh laki-laki di dunia tersebut, dia teruskan langkahnya mengikuti langkah para anggota kepolisian yang mengawalnya. Siapakah pria parubaya tersebut dan kasus apa yang telah diperbuatnya? Kita ikuti kisah kasus dari Gianyar, Bali ini sampai habis ya sobat. Pak Marno adalah seorang pria parubaya berusia 56 tahun yang berasal dari Dusun Besuan, Desa Kabuaran, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Perawakannya lumayan kecil dan bertubuh ramping, serta mengenakan kacamata. Namun walaupun kecil dan berkacamata, tampak jelas raut ketegasan di wajah Pak Marno. Beliau selalu berusaha sebaik mungkin untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dengan baik. Profesi sebagai buruh bangunan telah dijalaninya selama bertahun-tahun. Bahkan akhir-akhir ini Pak Marno memutuskan untuk hijrah ke Pulau Bali dengan mengajak serta sang istri, sedangkan anaknya dia titipkan kepada kerabatnya di desa. Di Bali, Pak Marno dan istri menyewa sebuah kamar kos yang terletak di kawasan Tegalinggah, Desa Bedulu, Kecamatan Belah Batuh, Kabupaten Gianyar. Di Bali, Pak Marno masih menekuni profesi kuli bangunannya, dan saat sedang tidak ada proyek, dirinya banting setir menjadi buruh serabutan. Apapun rela dia lakukan demi memenuhi kebutuhan istri dan juga anaknya. Pak Marno juga termasuk pribadi yang baik dan mudah bergaul, maka tidak heran jika dirinya bisa dengan cepat mendapat banyak teman serta kenalan, dari yang berpangkat brigadir sampai yang sesama buruh bangunan seperti dirinya. Dan salah satu teman baru yang dikenalnya di tempat kos tersebut adalah Agus Susanto, seorang teknisi bengkel berusia 57 tahun yang sama-sama merupakan perantau. Agus adalah pendatang dari Desa Karangmojo, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Mungkin karena sama-sama dari daerah Jawa, hubungan mereka pun cepat terjalin dengan baik. Istri Pak Marno juga cukup dekat dengan Agus ini. Saat Pak Marno sedang bekerja di luar, sang istri tetap berada di kos-kosan dan sang istri tidak mempermasalahkannya karena cukup banyak teman di kos tersebut, termasuk si Agus tadi. Jadi Pak Marno tidak perlu khawatir jika sang istri akan kesepian saat ditinggal bekerja. Hidup beberapa lama di Bali, rupiah demi rupiah pun bisa Pak Marno kumpulkan dengan lancar di Pulau Dewata tersebut. Kerinduan kepada sang anak juga bisa beliau tahan, sampai akhirnya pada momen lebaran tahun 2025 ini, Pak Marno dan istri bisa juga pulang ke rumah mereka di Lumajang. Sedangkan Agus memilih untuk merayakan lebarannya di Bali saja. Suasana gembira dan juga haru karena bertemu kembali dengan sanak saudara di Jawa sangat dinikmati dan disyukuri oleh Pak Marno dan istri. Mereka berdua berharap libur lebaran tahun ini bisa menjadi momen spesial sebelum nantinya mereka berdua harus kembali lagi ke Bali untuk bekerja. Namun harapan tersebut tampaknya tidak akan pernah terwujud sobat,
Karena tepat pada hari kedua lebaran yaitu tanggal 1 April 2025, Marno membaca sebuah postingan status di laman Facebooknya yang sangat mengganggu pikirannya. Status yang ditulis oleh Haryati, salah seorang kerabat dari istrinya. Status tersebut tertulis dalam bahasa Jawa yang jika dibahasa Indonesiakan artinya, anaknya dititipkan ke saya, sedangkan ibunya tidur dengan pria lain, di mana saya sedang goreng kue. Wah, langsung saja pikiran Marno menjadi tidak lagi fokus kepada suasana lebaran saat itu. Jantungnya berdegup dengan kencang. Kemudian dia tanyakan maksud dari status tersebut kepada sang kerabat. Ditelusurinya siapa yang dimaksud di dalam status tersebut. Sampai akhirnya emosinya menjadi naik setelah mengetahui bahwa status itu ditujukan kepada istrinya. Yang berarti sang istri telah mengkhianatinya saat berada di Bali. Belum mau langsung percaya begitu saja, Pak Marno pun menanyakan kebenaran status tersebut kepada sang istri. Dan kalaupun benar, dengan siapa sang istri tidur? Perdebatan timbul di antara mereka hingga keluarlah sebuah pengakuan sangat mengejutkan dari istrinya yang mengaku bahwa dia pernah tidur dengan teman kos mereka, yaitu Agus Susanto. Dan Pak Marno juga menemukan chat antara sang istri dan Agus. Benar-benar di luar radar BMKG Pak Marno, sobat. Teman senasib seperantauan yang cukup dia percaya ternyata bisa setega itu mengkhianatinya di saat dirinya sedang bekerja. Pak Marno marah kepada sang istri, namun kemarahannya tersebut tidak bisa mengalahkan kemarahannya kepada si Agus Susanto. Sampai kemudian dirinya pun memutuskan untuk menuntaskan masalahnya dengan Agus Susanto sesegera mungkin. Keesokan harinya, Rabu tanggal 2 April 2025, Marno yang sudah bulat tekadnya setelah meminjam uang kepada tetangga, beliau memesan travel ke Bali dan berangkat ke sana pada pukul 5 sore, tidak membawa bekal apapun, hanya pakaian yang dikenakan, sedikit uang serta sebuah pisau. Hari Kamis tanggal 3 April 2025 sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah, Pak Marno pun tiba di Bali dan dia langsung menuju ke kos-kosannya. Dia tahu betul bahwa Agus tidak mudik saat itu. Namun sepertinya kesabaran Pak Marno harus diuji sedikit lebih lama lagi karena ternyata Agus sedang bekerja siang itu sehingga tidak berada di kos-kosan. Maka Pak Marno pun memutuskan untuk menunggu kedatangan si tetangga kosnya tersebut. Berbagai pikiran mengenai pengkhianatan itu terus berkecamuk di hati dan juga pikiran Pak Marno. Beberapa jam menunggu tidak juga meredakan emosinya. Sampai akhirnya sekitar pukul 20:40 Agus Susanto pulang juga ke kos-kosan. Pak Marno pun menyapanya dan mereka berbincang sebentar. Tidak lupa Pak Marno juga sempat mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada Agus Susanto. Sampai kemudian Agus Susanto masuk ke kamarnya lalu menutup pintu kamar. Pak Marno membiarkan Agus untuk mandi dan makan malam dulu sembari dirinya menyiapkan rencananya. Dia ambil pisau yang dibawanya dari rumah, kemudian dia selipkan pisau tersebut di pinggang, lalu dia masuk ke kamar Agus. Karena sudah teman dekat, maka Agus pun biasa saja saat Pak Marno mendekatinya. Saat itu Agus sedang terlihat bermain handphone dan hanya terdiam tidak menghiraukan ketika diajak bicara oleh Pak Marno. Lalu tanpa diduga oleh Agus, tiba-tiba saja Pak Marno sudah berada sangat dekat dengannya sembari mengacungkan sajam di depannya dan bertanya, "Sudah berapa kali kau tiduri istri saya?" Agus yang kaget hanya bisa mengangkat tangannya dan kemudian meminta ampun kepada Pak Marno. Namun dengan cepat dan tanpa keraguan sedikit pun, Pak Marno menyerangkan sajamnya ke arah dada Agus. Kemudian menyerang lagi, sempat ditangkis kali ini. Tapi dengan cepat Pak Marno menyerangkan sajamnya lagi ke arah dada Agus sampai sajamnya bengkok. Setelah itu Agus pun sempat berlari menjauh, tapi karena serangan tadi ternyata mengenai jantungnya, Agus pun terjatuh di jalanan dan menghembuskan nafas terakhirnya saat itu juga, sobat.
Sementara itu Pak Marno lari ke arah belakang kos mengambil tasnya, kemudian dia sembunyikan pisau di bawah tumpukan kayu, lalu dia cari seorang temannya yang bernama Saiful, memintanya untuk mengantar ke rumah seorang teman yang bernama Brigadir Robi di Gianyar. Namun karena Saiful saat itu tidak ada motor, Pak Marno kembali berusaha mencari pinjaman sepeda motor dan akhirnya dipinjami oleh seorang teman lainnya yang bernama Suhartono. Saiful pun mengantarkan Pak Marno ke rumah Brigadir Robi. Dan di sana Pak Marno menceritakan semua yang telah dia lakukan kepada temannya yang bernama Agus ke Pak Robi. Dan Pak Brigadir Robi menyarankan untuk segera menyerahkan diri saja ke kantor kepolisian Pak Marno ini. Sampai akhirnya pada malam itu juga Pak Marno ditemani oleh Saiful dan Brigadir Robi. Dia serahkan dirinya ke Polsek Belah Batuh Gianyar, Bali. Sementara itu, tubuh Agus yang tergeletak di jalanan telah dievakuasi ke rumah sakit Sanjiwani untuk diotopsi. Pihak keluarganya pun segera dihubungi untuk mengabarkan berita duka ini. Dan dari hasil otopsi didapatkan data bahwa di tubuh Agus Susanto terdapat 3 tusukan serta 4 sayatan sajam. Atas tindakannya tersebut, Pak Marno pun dijerat dengan pasal 338, 340 serta 351 dengan ancaman hukuman seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara. Pak Marno menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menyesali perbuatannya menghabisi nyawa Agus dan dia siap menerima apapun konsekuensi hukumnya nanti. Karena baginya tindakan Agus Susanto yang dengan tega tidur dengan istri temannya sendiri itu sudah melampaui batas-batas norma sosial yang diyakini oleh Pak Marno, hingga pelakunya pantas untuk dihabisi. Bagaimana pendapat sobat semua mengenai kasus yang dialami oleh Pak Marno dan Pak Agus ini? Kita doakan semoga semua pihak mendapatkan keadilannya masing-masing ya. Dan untuk keluarga korban semoga diberi kekuatan dan juga ketabahan dalam menjalani ujian ini. Amin ya Allah. Jangan lupa untuk sobat semua tulis komen di bawah ya. Terima kasih buat sobat semua yang menyimak sampai akhir. Jangan lupa like-nya dan sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.